adik-adik, kenalin nama kakak Yunisa. Hari ini kakak akan membahas mengenai kecerdasan emosional. Menurut adik-adik, kecerdasan emosional itu apa sih? Nah, sebelum kita membahasnya, mari kita lihat cerita yang kakak punya. Paus, woi, ada anak paus lewat. Paus, bet. Serahkan uangmu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Aduh, sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih, Mi? Apa yang mereka berbuat? Entahlah, sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau ku lari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bon? Iya Bu, ini Bobon mau tidur. Aduh, baru kali ini aku lihat ada paus bisa nyungsep. Hei Kak Dargo, stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bibi, dia kesini, Bi. Lari. Waduh, sepertinya dia terluka cukup parah. Hah? Sampai gepeng, Bi. Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bobon lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Hai Bon, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Bon, kalau selama ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa Kak. Bobon malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan segan bilang ke aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok, habis diingatkan guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Kayak ban saja sih bisa dikempesin. Lupakan, pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Nah, sekarang dari cerita itu
kakak mau bahas dulu nih, apa sih kecerdasan emosional itu? Jadi, pada intinya, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, atau kita bisa merasakan perasaan emosi orang lain, atau juga kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Contohnya nih, ketika adik merasa sedih, ketika adik merasa marah, ketika adik merasa senang, nah kita bisa mengetahui bahwa itu merupakan emosi kita. Seperti itu. Nah, jadi kakak mau bahas nih, apa sih hubungannya antara bullying dengan kecerdasan emosional? Jadi, kakak menjelaskan dulu nih, apa itu perilaku bullying. Nah, perilaku bullying merupakan perilaku yang mengganggu orang lain, atau bisa kakak sebut perilaku agresi. Tujuannya untuk menyakiti orang lain. Nah, itu kan gak baik ya adik-adik. Apa sih hubungannya dengan kecerdasan emosional? Nah, jadi orang yang suka membuli atau orang yang suka merundung orang lain, mereka memiliki kecerdasan emosional rendah. Atau bisa kakak bilang, mereka tidak memiliki rasa untuk memahami orang lain. Atau bisa dibilang, mereka tidak bisa untuk mengenali emosi mereka sendiri. Seperti itu. Kakak juga punya informasi nih. Jadi, dari penelitian atau dari sumber-sumber yang kakak cari, anak laki-laki itu cenderung memiliki perilaku agresif atau perilaku bullying yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Kenapa ya? Nah, jadi kenapa anak laki-laki lebih banyak atau lebih suka melakukan perilaku bullying? Karena mereka memiliki kecerdasan emosional lebih rendah. Atau bisa dibilang, anak laki-laki itu cenderung lebih susah untuk memahami perasaan atau emosi baik dari diri sendiri maupun orang lain. Sehingga mereka tidak tahu emosi apa yang mereka rasakan dan justru mereka menyalurkan emosinya dengan cara yang salah, termasuk perilaku bullying. Nah, dari apa yang kakak sampaikan, yang pertama tentang kecerdasan emosional. Lalu tadi adik-adik juga sempat melihat cerita yang kakak bagikan. Terus kakak juga membagikan apa sih hubungan cerita itu dengan kecerdasan emosional. Terus sekarang ngapain ya? Oh, sekarang kakak akan membagikan tips-tips atau cara-cara bagaimana anak-anak atau adik-adik sekalian bisa mengontrol emosi kalian atau bagaimana cara mengelola kecerdasan emosional. Jadi pada intinya adik-adik boleh mengekspresikan emosi kalian seperti rasa senang atau rasa sedih atau rasa marah, tapi dengan cara yang positif. Seperti kalian sedih, kalian menangis, atau kalian senang, kalian boleh tertawa. Tapi ketika kalian marah, kalian tidak boleh melakukan perilaku yang mengganggu orang lain. Atau seperti pada cerita tadi, yaitu perilaku bullying. Karena apa? Perilaku bullying ini memberi dampak yang negatif baik kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, dampak ini bisa berupa dampak secara fisik atau seperti misalnya memiliki luka-luka di tubuh karena mereka sering dibully secara fisik, atau mereka menjadi lebih tertutup atau menjadi lebih diam karena mereka sering dibully oleh teman-temannya. Adik-adik, jadi sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan atau di akhir acara. Yeay! Jadi kan kakak sudah menjelaskan tentang kecerdasan emosional, dan tadi adik-adik juga sudah melihat cerita yang kakak sharing. Terus kakak juga menjelaskan apa sih hubungan cerita itu dengan kecerdasan emosional yang kakak jelaskan. Nah, kakak mau bilang ke kalian bahwa perilaku agresi ini tidak baik apabila dilakukan dengan tindakan bullying, karena itu juga akan merusak diri kalian sendiri maupun orang lain. Nah, yang bisa kakak sampaikan adalah kalian harus bisa mengelola emosi kalian, atau bisa dibilang
kalian mempunyai kecerdasan emosional yang baik, sehingga kalian tidak melakukan perilaku agresi atau perilaku menyakiti orang lain. Jadi untuk adik-adik yang suka membuli, kalian tidak boleh ya membuli di sekolah, karena itu akan merusak untuk diri kalian sendiri. Nah, sekian dulu dari kakak. Dadah, dan sampai jumpa ketemu lagi.